Warga jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima berita gereja minggu ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas perhatian warga jemaat dalam ibadah minggu hari ini, tanggal 5 September tahun 2021. Warta Gereja Kristen Jawa Ceper Minggu tanggal 5 September tahun 2021 berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai masa PPKM di Solo Raya yang dilonggarkan menjadi level 3. Oleh karena itu, Majelis GKJ Ceper memutuskan peribadatan minggu di gedung gereja akan dimulai pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021 di seluruh tempat ibadah GKJ Ceper. Berhubungan dengan dimulainya peribadatan di gedung gereja, oleh karena itu dimohon masing-masing wilayah mempersiapkan sarana prasarana penerapan protokol kesehatan. Kegiatan-kegiatan gereja yang lain silahkan ditata oleh pengurus blok, wilayah, dan komisi dengan memusatkan kegiatan di gedung gereja serta menerapkan protokol kesehatan. Demikianlah warta gereja pada minggu ini. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari bersama kita naikkan kidung jemaat nomor 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berharap, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur bagaimana Tuhan Allah masih mengaruniakan kita kehidupan, kesehatan di tengah-tengah keluarga tercinta. Dan mari kita menghayati pertolongan Tuhan, mari kita menghayati kuasa Tuhan ketika kita melihat ciptaan yang luar biasa. Ketika kita melihat langit yang luar biasa indah, bintang-bintang yang gemerlapan, disitulah kita yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang senantiasa menyertai dan menopang kita semua. Mari kita naikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan bait kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menerima hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah bagaimana hukum kasih menyapa kita, dan sapaan Tuhan melalui hukum kasih ini mengingatkan betapa kita adalah manusia yang penuh dengan cacat dan celah. Kita adalah manusia yang kerap kali terjatuh dalam dosa, dan kita adalah manusia yang seringkali mengabaikan, melalaikan firman Tuhan. Di dalam kelemahan kita membutuhkan kekuatan. Sosok batu karang yang teguh ada di dalam Kristus Yesus yang menopang kita, yang menguatkan kita, yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mari kita menyesali dosa dengan menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 37B, bait 1 dan bait 3. Batu karang yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, pada saat ini, di dalam ibadah ini, kami akan menerima firman-Mu. Mampukan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan apa yang kami terima pada saat ini kiranya dapat menjadi berkat. Firman-Mu kiranya menguatkan kami dan membuat kami menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang mengikutinya
Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 7 ayat 24 hingga 30. Markus 7 ayat 24 hingga 30, demikianlah firman Tuhan. Diberikan judul Perempuan Sirofenesia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang dan ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas anugerah Tuhan, atas berkat dari Tuhan, ibadah online kita pada saat ini adalah ibadah online yang terakhir kali. Karena besok Minggu kita sudah bisa bersama-sama beribadah di gereja. Kita sudah bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Dan mari kita pergunakan kesempatan yang indah ini, meskipun nanti ketika kita sudah beribadah bersama-sama, saya mengingatkan jangan kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Tetap kita menggunakan masker, tetap sebelum kita beribadah nanti kita menyuci tangan terlebih dahulu, dan bagaimana kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Jadi silakan untuk mempersiapkan diri. Minggu depan kita sudah berjumpa kembali bersama-sama di gedung gereja masing-masing. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengingat peristiwa kerusuhan Mei tahun 98 di kota Solo, Jogja, dan Klaten juga, serta kota-kota besar yang lain, peristiwa kerusuhan itu menyisakan duka yang sangat mendalam, seolah-olah ada sekat yang cukup tinggi antara orang-orang etnis Tionghoa dengan orang-orang etnis Jawa. Dan uniknya adalah ketika ada sekat yang tinggi antara orang etnis Jawa dengan orang etnis Tionghoa atau orang-orang Cina, di situ ada gerakan akar rumput. Gerakan dari bawah yang diawali oleh ibu-ibu etnis Tionghoa yang mencoba membuka toko mereka, warung mereka, setelah toko dan warung mereka terbakar dan dijarah. Mereka berusaha untuk bangkit
Tapi yang unik adalah tujuan dan alasan mereka bangkit, alasan mereka kembali buka toko, buka warung, itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan bagi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Tapi ibu-ibu Tionghoa yang mencoba membuka tokonya kembali itu mengingat bahwa karyawan-karyawan mereka adalah orang-orang Jawa. Dan bagaimana kalau tokonya tutup, maka karyawan-karyawan yang ada di toko itu tidak akan punya pekerjaan. Disinilah bagaimana ada sebuah gerakan kepedulian, meskipun keluarga-keluarga Tionghoa merasakan sakit yang luar biasa, baik sakit secara fisik ataupun mental, tapi mereka masih mengingat kalau mereka tidak segera membuka toko, lalu karyawan-karyawan yang sebagian besar orang Jawa itu mereka mau makan apa? Mereka mau kerja apa? Nah, disinilah bagaimana mereka mencoba membuka toko mereka, warung mereka. Dan disitulah mulai ada transaksi perjumpaan kembali. Ibu-ibu yang berbelanja kemudian mencoba menanyakan kabar. Disinilah mulai ada ikatan batin yang luar biasa dan kemudian memulihkan relasi yang retak. Memulihkan situasi yang pada saat itu sedang panas. Dan disinilah bagaimana kasih itu berawal dari sesuatu yang sederhana. Mengorbankan diri dan memikirkan orang lain meskipun ia berbeda etnis, berbeda suku. Tapi kalau memang perlu ditolong, ya harus ditolong. Kasih yang sejati adalah kasih yang menembus batas apapun. Menembus batas agama, menembus batas suku, menembus batas etnis, menembus batas golongan. Dan disinilah bagaimana itu ditunjukkan oleh orang-orang Tionghoa, ibu-ibu Tionghoa, di mana mereka tidak menaruh dendam terhadap siapa yang menjarah toko mereka, tapi justru mencoba memperjuangkan karyawan-karyawan mereka agar tetap bekerja dengan membuka kembali usaha mereka, membuka kembali toko, warung mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pun mencoba membuka dirinya bagi perempuan yang berasal dari Siro Venesia. Pada awalnya perempuan dari Siro Venesia itu meminta agar anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan. Dan Yesus ketika mendengar permintaan itu, sebenarnya Yesus pada waktu itu pada awalnya menutup diri. Yesus menggunakan perumpamaan tentang tidak baik roti yang diberikan kepada anak-anak itu lalu dilemparkan kepada anjing. Nah, siapakah anjing yang dimaksud? Yang dimaksud anjing itu adalah orang-orang di luar Israel. Orang-orang yang bukan orang Yahudi. Pada awalnya Yesus menutup diri bahwa keselamatan itu hanya untuk orang-orang Israel saja. Berkat Tuhan itu hanya untuk orang-orang Israel saja. Akan tetapi karena kegigihan ibu dari Siro Venesia ini, perempuan dari Siro Venesia ini terus mendesak Yesus. Dia mengatakan tidak apa-apa, anjing pun akan memakan remah-remah di bawah meja. Yang penting dapat memakan roti itu meskipun hanya remah-remah sisa dari roti yang diberikan kepada anak-anak. Inilah sebuah perjuangan yang luar biasa dari seorang ibu untuk meminta berkat dari Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus kemudian membuka dirinya. Yang tadinya keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, berkat itu hanya untuk orang Israel. Akan tapi hadirnya ibu dari Siro Venesia itu kemudian membuka hati Yesus. Hadirnya ibu dari Siro Venesia itu kemudian membuat Yesus membuka kasihnya, kasih yang tak terbatas oleh batasan etnis, batasan suku, batasan agama.
Siapapun yang datang kepada Yesus, mereka berhak mendapatkan berkat, berhak mendapatkan keselamatan. Disinilah bagaimana kasih diajarkan oleh Yesus. Kasih yang tidak tersekat oleh batas-batas tertentu. Kasih yang tidak tersekat oleh sebuah tembok yang membuat kasih itu kaku. Tapi kasih itu adalah sesuatu yang justru merobohkan sekat-sekat, merobohkan tembok-tembok perbedaan. Kalau kita melihat identitas kita sebagai orang Jawa, dan terkhusus gereja kita GKJ, Gereja Kristen Jawa, disinilah kita menghayati identitas Jawa yang sangat kental. Misalnya saja pelayanan yang dilakukan di dalam gereja kita bisa dikatakan 70-80% memakai bahasa Jawa. Dan orang-orang yang hadir dalam peribadatan, dalam persekutuan itu mayoritas orang Jawa. Tapi apakah kemudian kita membangun sekat GKJ hanya untuk orang Jawa, yang dibantu oleh gereja hanya orang Jawa saja, yang berhak diselamatkan oleh gereja melalui pertolongan Kristus Yesus hanya orang Jawa saja? Tentu saja tidak seperti itu. Meskipun kita adalah bagian dari GKJ, gereja yang memiliki kultur Jawa yang kuat, tapi bukan berarti kita memiliki batas dengan yang lain. Tidak berarti kita menganggap yang lain itu jauh dari kita. Tidak berarti kita menganggap yang lain tidak berhak menerima kasih Allah. Meskipun kita GKJ, tapi mari kita tunjukkan bagaimana Kristus hadir itu ya untuk semua orang. Bukan hanya kepada gereja di dalam lingkup GKJ saja, tapi gereja-gereja dimanapun tempat, siapapun orang percaya yang mau mengikut Kristus, disitulah ada berkat dan kuasa yang akan menyelamatkan kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Markus 7 tentang Yesus yang menyembuhkan anak dari perempuan berasal dari Syro-Fenisia tersebut. Mari kita memiliki kasih yang dapat menembus batas, memiliki kasih yang dapat merobohkan tembok-tembok sekat perbedaan. Mari kita mewujudkan kasih seperti kasih Yesus, mengasihi siapapun yang membutuhkan. Disitulah seharusnya kita hadir untuk menjadi berkat. Selamat belajar untuk memiliki kasih sejati, kasih yang dimana di dalamnya dapat menembus batas-batas perbedaan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang didasari dari Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Demikianlah bagaimana wujud syukur Kain dan Habil setelah mereka panen dan mendapatkan hasil ternak yang banyak. Mereka bersyukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mari kita haturkan persembahan kita kumpulkan persembahan kita masukkan ke dalam amplop, dan minggu depan ketika kita sudah masuk di dalam peribadatan di gereja, kita masukkan persembahan itu ke dalam kantong persembahan. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita serahkan persembahan ini di dalam doa, sekaligus kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bagaimana pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami Engkau ingatkan
akan kasih yang Engkau ajarkan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Kasih yang sejati adalah kasih yang dapat menembus batas, kasih yang dapat merobohkan tembok-tembok perbedaan di antara kami. Mengasihi bukan hanya terbatas mengasihi saudara seiman saja, mengasihi saudara segolongan, sesuku, sebangsa saja, tapi kasih itu diwujudkan kepada setiap orang yang membutuhkan. Sama seperti Engkau yang telah menyelamatkan anak dari perempuan berasal dari Sirofenesia, Engkau pulihkan, Engkau usir setan dari dalam tubuhnya. Itulah kasih sejati yang Engkau ajarkan kepada kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan ketulusan hati, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami, dapat tumbuh dan menjadikan buah-buah kasih dalam setiap langkah kehidupan ini. Oh Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan pokok-pokok syafaat kami. Kami mengingat pandemi COVID-19 yang pada saat ini Tuhan, meskipun angka penularan sudah menurun, tapi kami masih tetap berada di dalam pandemi COVID-19 dengan berbagai macam kehati-hatian dan protokol kesehatan yang harus kami jalani. Tuhan, mampukan kami untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, dan berkatilah mereka yang berjuang, terkhusus para dokter, para juru rawat, tenaga ahli dalam hal medis, di dalam mereka bekerja, dalam berjuang, di dalam mereka memulihkan keadaan ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita di dalam setiap pekerjaan mereka. Saat ini pun kami mengingat bagaimana kehidupan persekutuan di gereja kami masing-masing. Kami mengingat persekutuan di Gereja Kristen Jawa Ceper, di mana kami merencanakan minggu depan kami telah dapat berjumpa di dalam peribadatan di gedung gereja. Kami bersyukur Tuhan atas kebijakan tersebut, dan mampukan kami untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kami dapat semakin Engkau kuatkan, persekutuan kami semakin menjadi persekutuan yang indah, dan kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, pada saat ini pun kami menyerahkan setiap pelayan gereja, kiranya Engkau memberkati, seperti halnya majelis gereja, seperti halnya pengurus komisi dan blok serta wilayah. Kami juga menyerahkan Tuhan, bagaimana guru-guru sekolah minggu di dalam mereka mengajar kepada anak-anak, dan berkati juga karyawan-karyawati gereja, petugas yang melayani di dalam peribadatan serta multimedia. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan di dalam kasih-Mu, sehingga pelayanan kami dapat berbuah kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun kami menyerahkan persembahan kami, ungkapan syukur kami karena berkat-Mu yang melimpah. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini pun dapat menjadi sarana bagi kami untuk melayani Engkau. Kami mengingat saat ini ada saudara-saudari kami yang terbaring lemah dalam keterbatasan fisik mereka, terkhusus mereka yang sudah berusia lanjut, seperti halnya Ibu Sabikis. Kiranya Engkau memberkati, Ibu Sinung juga Engkau memberikan kekuatan, serta saudara-saudari kami yang lain. Berkatilah dengan kuasa-Mu, berkatilah dengan harapan yang ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ungkapan syukur kami, serta bagaimana kami menyerahkan permohonan-permohonan kami dalam doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 427, bait pertama dan bait yang ketiga, Ku suka menuturkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, serta persekutuan Roh Kudus yang membuat kita mampu hidup di dalam sukacita dan pengharapan, senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.